Draft 83 episode Palestina X1. Ya sedih. Palestina. Waduh, aduh sedih. Wah, gue ngerti sebenarnya. Cuma ya udah, come on. Apa yang lo tahu tentang Palestina? Palestina itu ya Palestina. Iya. Dulu ngeluarin angin dulu. Apa yang lo tahu tentang Palestina? Sebuah negara. Gaza. Masjidil Aqsa. Sering diserang sama Israel. Palestina itu dijajah sama Israel. Negara Palestina pasti ada pasangannya, Israel. Semua orang luar negeri tahu. Tapi secara kejadian selalu perang, itu doang yang tahu. Dijajah apa ya pokoknya? Lagi dibombardir sama Israel. Sedih gue ngeliat Palestina. Palestina itu daerah paling istimewa. Negara yang akan merdeka jika Nabi Isa muncul. Opa tahu nggak ibu kota Palestina itu apa? Gaza? Gaza. Gaza. Gaza bukan sih? Gue taunya Palestina aja. Kapadokia. Palestina apa? Lupa. Ibu kota Palestina itu Arab Saudi Arabia. Iya. Yerusalem. Yerusalem. Yerusalem ya Allah maaf ya. Oh iya, Yerusalem. Ini boleh skip aja gak sih? Takut nih gue. Lo tau nggak asal-usul kenapa Palestina sampai sekarang masih terus diserang Israel? Karena persengketaan daerah ya. Karena Israel ingin mengambil daerah-daerah dari Palestina. Perebutan wilayah. Iya gak sih, perebutan wilayah gitulah ya? Aku dengarnya ada masalah politik gitu. Mungkin kepentingan politik. Politik. Kalau setahu aku, Israel itu pengen ngerebut Masjidil Aqsa ya? Ya katanya emang udah tertulis di Al-Quran gitu. Ada di Al-Quran katanya. Salah satunya surat Al-Isra ayat 4 bahwa Bani Israel itu akan menyerang bumi selama 2 kali. Gitu. Jadi nanti Palestina ini akan menjadi daerah yang diuji terus-menerus. Memang udah kagak bisa damai gitu. Yang gue denger sih. Emang dari zaman dahulu kaum Yahudi itu sangat membenci ke kaum Muslim. Oh, nggak ngerti pastinya. Cuma kayak dulu orang Palestina tuh baik ngasih tempat buat orang-orang YHD. Tapi kayak mereka tuh lama-lama ngelunjak gitu. Tapi akhirnya orang-orang Palestina malah dijajah. Padahal itu kan tanah-tanah masyarakat Palestina, masyarakat kayak gitu sih. Kayak nggak tahu diri aja orang-orang YHD itu. Sulit kan gue, maaf ya Allah, ntar rumah gue dibom. Udah kecil rumah gue, dibom jalan Didi. Kalau lo jadi warga Palestina, kira-kira apa yang akan lo lakukan? Nggak bisa bayangin, kasihan gue tuh. Ngehajar habis-habisan. Gua serang balik pastinya. Semoga gue jadi pemberani, jadi gue lawan. Kayak hadepin aja terus gitu loh. Kalau bisa sih aku di sini aja, cinta Indonesia. Tapi kalau aku harus ke Palestina, ya udah aku pasrah aja. Kalau dilempar bom, kena bom juga aku pasrah. Ya gitulah, pokoknya jihad lah. Berjuang. Saya akan berjihad di jalan Allah. Aku bakal ngelindungin negara aku sendiri. Terus kayak kan ada masjid yang sangat dimuliakan itu. Pasti aku bakal ngelindungin. Karena janji Allah sudah pasti masuk surga. Iyalah, kan pahala jihad langsung masuk surga. Gue berdoa sih minta perlindungan Allah pastinya. Karena nggak ada yang bisa dilakuin lagi selain doa sama ngumpet. Masa ngumpet sih? Kalau gue jadi warga Palestina ya gue akan I'll try to Gak ada otak. Cool lagi. Struggle with my people in Palestina to kemerdekaan. Nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau sekarang lo dikasih kesempatan, apa yang bakal lo lakukan buat nolong mereka? Gua kalau punya pesawat nih, gua ajak tuh, ayo naik. Gua cabut ke Indonesia, di Indonesia. Si Gazanya nyamperin ke Indonesia. Waduh bahaya, jangan deh. Gak ada otak. Kalau sekarang dikasih kesempatan nih, apa
apa yang bakal lo lakuin buat nolong mereka? Jadi relawan ke sana ya. Donasi. Tapi kalau misalnya ada tawaran untuk ke sana sudah langsung, insya Allah kalau misalnya hatinya diyakinin, apa enggak? Nolong orang-orang di sekitar. Yang jelas gue akan nolong anak-anak kecil dulu. Gue nggak tega banget lihat anak-anak kecil itu pada bergelimpangan gitu aja. Coba dong peragain, misalnya lo ikut perang di sana, kira-kira lo akan kayak gimana tuh? Aku dulu ikut WAM일 di Korea 2 tahun sebagai sniper. 팔레스타인 친구들을 괴롭히지 마세요. 가만두지 않을 거예요. Nggak ngerti bahasa Inggris. Penakut lagi. Gimana dia? Nggak kebayang. Nggak ngebayanginnya cuma jalan tantangin kayak, gini. ayo lo berani nembak gue, tembak aja gue gitu. Tapi bukan tembak hati. Awas ya. Enggak dong, ini Naruto. Pastilah kalau gue emang ada di sana ya gue paling depan lah. Gue maki-maki aja tuh Israel tuh. Gimana? Lu Israel, sini maju lu. Berani lu pakai senjata aja. Tangan kosong sini kalau berani. Lu semua. Habis itu, boom, gitu. Gak tahu. Gue pasrah aja gitu di depan, gak apa-apa deh. Woi, lu. Gituin. Lo kan mau jihad. Oh iya, Allah Akbar. Habis itu mati gue ditembak. Waduh, takut anak kejem bener. Allah Akbar. Keren kan? Kayak gue tombak tuh satu-satu Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina kenapa sampai sekarang tidak berhenti terus adanya peperangan? Pertama, Quran surat ke-17 juz ke-15 di ayat pertama. Ini masih ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, tapi kata-kata Palestina disebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam minal masjidil haram di Mekah al-Mukarramah ilal masjidil aqsa ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Kenapa di sini menjadi syiar? Karena disebut dalam Quran. Yang kedua, Allah berjanji di mana Mekah dan Palestina bumi yang di dalamnya penuh dengan barokah. Buminya subur dan betul-betul Allah berikan penuh kebarokahan. Oleh karenanya sampai sekarang di antaranya pemicu kenapa tidak pernah berhenti, satu di antara penyebabnya di mana mayoritas bangsa Palestina tidak mengakui adanya negara Israel. Yang kedua juga di antara penyebabnya di mana tidak diakui ya kemerdekaan Palestina tidak sepenuhnya diakui oleh PBB. Dan yang ketiga di mana banyaknya wilayah-wilayah Palestina yang dikuasai oleh Zionis. Nah lantas kita nih para pemuda-pemudi yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana untuk membantunya? Apa harus berangkat ke sana? Masing-masing punya aturan mainnya. Tetap memang perbuatan yang baik yang Allah suka, al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Oleh karenanya cara kita membantu pertama, sekiranya mampu lewat materi, jangan pelit buat berbagi. Kenapa? Karena banyaknya saudara-saudara kita di sana yang butuh bantuan daripada kita. Ini sampai Nabi berjanji, siapa orang yang meringankan kesulitan pada saudaranya, niscaya besok di yaumil qiyamah Allah hilangkan kesulitan pada dirinya. Nah yang kedua, dengan cara kita laksanakan kunut nazilah, doa terbaik buat mereka. Oleh karenanya ikhwafillah, jangan pernah kita tinggalkan
kontribusi kita untuk mereka seperti yang tadi telah jelaskan. Bahasa sederhana, Kiai Haji Agus Salim dikenang dalam sejarah. Dalam catatan harus betul-betul utuh. Sesama muslim, kita adalah bersaudara. Saudara kita dalam kesulitan, wajib untuk kita bantu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.